Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channelnya Fadlan Rama. Di sini saya berbagi informasi dan edukasi tentang aplikasi Dapodik. Tentunya aplikasi Dapodik yang terupdate. Untuk itu di sini sebelum menonton video saya seperti biasa, jangan lupa subscribe channel saya agar kedepannya channel saya lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua yang menonton di channel Fadlan Rama. Semoga semuanya sehat, yang menonton juga sehat, dan yang menyaksikan video tutorial saya juga sehat. Saya doakan semuanya sehat walafiat, begitu juga saya dan keluarga saya dan semuanya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses pergantian penugasan kepala sekolah pada awal update aplikasi Dapodik versi 2022.A di semester genap ini di tahun 2022. Pertama-tama kalian harus login ke aplikasi Dapodik untuk dapat mengubah atau mengupdate data kepala sekolah yang hendak adanya perubahan pergantian penugasan kepala sekolah di jenjang TK ini ya. Di sini TK swasta, Raudatul Jannah. Kebetulan di sini saya sendiri yang sebagai admin di aplikasi Dapodik. Maka dari itu saya akan memberikan trik atau tutorial cara pergantian kepala sekolah di semester 2 ini, bahwa di TK ini ada perubahan penunjukan kepala sekolah yang baru dari yayasan. Maka dari itu saya akan melakukan perubahan tersebut di aplikasi Dapodik semester genap ini di tahun 2022 di versi 2022.A, tentunya di semester genap. Tidak panjang lebar, saya akan langsung proses atau ke TKP, yaitu di PTK, yaitu guru ya. Di guru, di mana kita akan penunjukan kepala sekolah baru. Karena di beranda di sini kebetulan kepala sekolahnya tersebut adalah namanya beliau, dan di semester 2 ini kepala sekolah tersebut ditugas alihkan ke Bu Ernawati. Nah, setelah sampai di tab guru, maka klik bagian PTK yang hendak kita tunjuk atau kita perbarui datanya, yaitu penunjukan kepada Bu Ernawati sebagai kepala sekolah TK swasta Raudatul Jannah ini, dengan cara klik tab bagian PTK Ernawati ini, kemudian klik ubah. Tentunya kita masukkan dulu di tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Itu poin penting untuk nanti kita dapat menentukan ditukar akses penggunanya sebagai kepala sekolahnya, dan untuk mensinkronkan aplikasi Dapodik itu agar bisa sinkron ke server pusat Dapodik. Oke, kita klik di tugas tambahan Bu Ernawati. Jadi di sini saya belum begitu detail memegang SK kepala sekolah, jadi ini hanya tutorial, dan mungkin nanti ada yang teman-teman sudah mempunyai informasi detail untuk penunjukan kepala sekolah baru, maka silakan masukkan di bagian tugas tambahan ini. Ya, sebagai contoh ini Bu Ernawati, kita klik tambah tadi ya.
klik bagian tambah, maka akan keluar sebagai kepala sekolah. Itu kita pilih dulu. Nah, kita pilih dulu sebagai kepala sekolah. Bisa kita cari dengan kursor atau dengan kepala sekolah, geser ke kanan. Nah, ini dia bagian tab kepala sekolahnya. Oke, ruang kita kosongkan saja. Nomor SK kita buatkan 02. Nah, TMT tambahan kita buatkan ya semester 2, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Di semester ke-6 itu tanggal 3 Januari 2022. TST nya kita kosongkan dan kita save atau simpan untuk menyimpan data tugas tambahan Bu Ernawati. Lanjut, setelah mengisi data Bu Ernawati di tugas tambahannya, kita lanjut ke PTK nya Tendik ya. Di Tendik itu kita ubah bagian tugas tambahannya yang PTK sudah ditunjuk sebagai kepala sekolah yang lama ya. Di tugas tambahannya kita hapus, jangan sampai datanya double sebagai kepala sekolah, karena kalau tidak kita hapus maka akan terindikasi tugas tambahan kepala sekolahnya ada 2. Oke, kita cari tugas tambahan nih ya, tugas tambahannya, kemudian kita hapus dulu teman-teman. Iya, oke, kita hapus sehingga hilang, dan kemudian nanti datanya ini kita ubah ke guru kelas, guru biasa ya. Tentunya nanti kita melakukan tukar pengguna ya, tukar akses pengguna. Oke, setelah kita hapus tugas tambahan yang di kepala sekolah lama, kemudian kita lakukan di tukar akses dulu ya, tukar akses. Mohon maaf ya, kita tukar akses pengguna dulu untuk mengubah data PTK yang barusan kita ganti. Tentunya dengan kita masukkan dulu kode registrasinya. Ya, kita masukkan dulu kode registrasinya agar, mohon maaf ini saya tutupi karena ini sifatnya private ya, pribadi. Klik OK dan kemudian pilih PTK yang tadi kita rubah. Yang pertama kepala sekolah yang lama kita ubah dulu. Bu Jumila ini kita ubah dulu jenis PTK nya menjadi guru kelas ya. Beliau masih terdeteksi Tendik tadi ya, karena belum diubah jenis PTK nya. Dan apabila setelah diubah ke jenis PTK nya menjadi guru kelas, maka posisi Tendik kepala sekolah yang lama ini akan berubah menjadi guru kelas atau guru biasa. Baik, kita masukkan guru kelas. Data ini kita ubah itu di akun pengguna PTK ya, karena kita kalau menggunakan akun admin maka perubahan data PTK tersebut tidak akan tersimpan di dalam data aplikasi tersebut. Ya, kembali kita simpan. Ya, ternyata ada loading sistem begitu lama. Mungkin kesalahan saya tadi
belum saya keluarkan dulu. Begitu saya masih di tab tadi, maka saya langsung mengubah data yang perlu diubah dan ternyata error. Nah, kita refresh saja ya. Refresh maka akan kembali. Nah, sebenarnya ketika tadi itu kita keluar dulu dan cek datanya di guru. Karena apa? Karena jenis PTK-nya sudah kita rubah ke guru kelas. Nah, kan tampil di guru. Tadi dia ditendik, sekarang ditendik dia kosong. Karena perubahan jenis PTK menjadi guru kelas, maka nampilnya di guru. Terus kita klik ubah lagi. Ada data yang perlu kita ubah tadi, beberapa data yang harus diubah ya. Ada azan asar ya. Ini ya, data ini tadi kita ubah. Ya. Nah, ini yang kita ubah tadi. Terus yang tadi kita save ya. Maka di sini datanya kita perbarui lagi. Untuk kepala sekolah yang lama ini, datanya yang di tugas tambahan tadi sudah kita hapus, dan penghapusannya itu dengan melakukan tukar pengguna ke admin ya. Kalau di PTK di sini saya rasa tidak bisa dihapus, karena itu penambahannya dilakukan menggunakan akun admin. Nah, setelah ini berarti selesai. Ibu Jemilanya sudah kita ubah. Kemudian kita keluar ya. Ya. Setelah keluar, kita masuk kembali ke tukar pengguna, dimana kita mengubah jenis PTK dari Ibu Erna tadi ya. Ibu Ernawati yang kita ubah jenis PTK-nya menjadi kepala sekolah. Kita tukar pengguna lagi, pilih PTK Bu Ernawati yang akan menjadi kepala sekolah di semester 2 ini untuk menggantikan kepala sekolah yang lama. Di sini posisi Bu Erna masih di guru. Nanti setelah kita ubah ke jenis PTK kepala sekolah, maka Bu Ernawati ini akan berubah menjadi ke posisi tendik. Oke, kita klik Bu Erna, terus klik ubah. Jenis PTK-nya kita ubah menjadi kepala sekolah. Ya. Kita ubah datanya yang perlu diubah, kemudian simpan. Ya. Ini kita keluarkan dulu seperti tadi. Maka di tab guru yang di GTK itu akan menghilang, dan Bu Erna ini akan masuk ke tab tendik atau tenaga kependidikan sebagai kepala sekolah. Oke, sudah masuk. Maka dari itu akan kita lakukan penugasan lagi di tukar akses
pengguna yang satunya, yaitu penunjukan untuk melakukan pensinkronan dan validasi aplikasi Dapodik. Ya, di sini sudah kita berubah bernama Ernawati. Namun untuk penunjukan pensinkronan data yang di aplikasi Dapodik itu belum kita rubah, dan capsek yang lama juga pun belum kita hapus sebagai kepala sekolahnya, yaitu di tab manajemen pengguna, bukan tukar akses pengguna ya. Ini dia manajemen pengguna. Nah, setelah itu kita masuk di PTK atau GTK, di mana Bu Jumila tadi sebagai kepala sekolah kita hapus dulu. Kemudian kita ubah Bu Ernawati, kita berikan tugas hak akses tambahan menjadi kepala sekolah. Kemudian simpan. Maka status akses untuk pensinkronan data aplikasi Dapodik itu akan berubah ke kepala sekolah yang baru, yaitu Bu Ernawati. Kita cek kevalidannya ya, kita cek untuk kevalidannya bahwa Bu Erna itu apakah sudah benar ditukar sebagai pengguna akses aplikasi Dapodik untuk melakukan validasi dan pensinkronan aplikasi Dapodik. Apabila itu sudah benar, maka aplikasi Dapodik tersebut sudah siap untuk disinkronkan. Namun mungkin ada beberapa data yang masih invalid, jadi untuk Dapodik TK swasta Raudatul Jannah ini di semester genap belum saya sinkronkan ya, karena masih ada data yang invalid di peserta didik dan juga rombongan belajarnya maksud saya. Oke, jadi Bu Ernawati sudah bisa sebagai tukar akses pengguna sebagai kepala sekolah untuk validasi lokal aplikasi Dapodik dan pensinkronan data aplikasi Dapodik di semester genap ini di tahun 2022 di versi 2022.a semester genap ini. Saya akhiri, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya harap ini bisa menjadi suatu gambaran dan mudah dipahami agar teman-teman sekalian bisa mengatasi masalah sebagai operator. Dan tidak banyak lebar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya di channel Fadlan Rama.